Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kitabnya 500 kitab yang disebut oleh muridnya Ad-Daudi. Hafalan hadisnya, hafiztu mi'atai alf hadis, aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha, seandainya aku dapat lebih banyak daripada itu, maka aku juga akan hafal dalam kepala aku. Kitab tafsirnya, tafsir Jalalain, dia tulis berdua dengan Jalaluddin Al-Mahalli, Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Kitab hadisnya Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' As-Saghir. Kitab ulumul hadisnya, di syarahnya kitab An-Nawawi, bukan main, luar biasa. Imam dalam berbagai cabang ilmu, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, yang dikaji di setiap pondok-pondok pesantren. Dia berpendapat bahwa selama maulid itu tidak keluar dari 5, dia termasuk dalam sunnah hasanah. Yang pertama, di dalamnya ada pembacaan sejarah Nabi, maulid. Yang kedua, di dalamnya ada pembacaan Al-Quran. Yang ketiga, di dalamnya ada tausiah wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Yang keempat, di dalamnya ada silaturahim. Dan yang kelima, di dalamnya ada makanan. Maka kalau 5 unsur ini ada, dia adalah maulid yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Hafalan hadisnya 200.000 hadis, kitabnya 500 kitab. Dia memuji-muji maulid. Tiba-tiba ada orang yang hafal 3 hadis, itu pun kalau laptopnya hidup, membid'ahkan maulid, menyalahkan maulid, mendolalkan maulid. Maka saya bukan mengajak kepada pemahaman, saya bukan mengajak pada satu qaul pendapat, saya hanya sedang bercerita. Yang mau ikut Ustadz laptop silakan, yang mau ikut Ustadz Google, Ustadz YouTube silakan. Tapi yang mau ikut Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, maka saya termasuk yang mengikut pendapat As-Suyuti, pendapat Jalaluddin Al-Mahalli, pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Malam hari ini mudah-mudahan kita semua termasuk yang akan selamat bersama Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Al-Maqdisi, dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah ketika memanggil Adam, dia panggil namanya, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Allah ketika memanggil Yahya, dia panggil namanya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Allah ketika memanggil Isa, dia panggil namanya, ya Isa inni istafaituka 'alan nas. Allah ketika memanggil Musa, dia sebut namanya, ya Musa. Tapi ketika memanggil dia, tak ada Allah pernah memanggil ya Muhammad, ya Ahmad. Allah memanggil dia dengan sebutan panggilan kelembutan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin. Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 2 sebutan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Sedangkan Allah pun dalam tanda kutip, sedangkan Allah pun berakhlakul karimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi makna berakhlakul karimah di sini adalah dalam tanda makna yang lain. Allah mengajarkan kita berakhlak memanggil dia. Maka at-taswid, as-siyadah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dalam mazhab Syafi'i, kita tidak memanggil dia Muhammad, tapi kita panggil dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia sendiri menyebut dirinya Sayyid, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah anak pemimpin anak cucu keturunan Adam. Sedangkan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diajarkan menyebutnya dengan Sayyid. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Maka kita memanggilnya Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain, sampai kepada anak-anak cucu keturunannya.
Sayyidi Al-Habib, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Inna Fatimata Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Sedangkan yang perempuan, pemimpin perempuan penghuni surga adalah Sayyidatuna Fatimah. Pemimpin kami Sayyidina, pemimpinku Sayyidi. Tapi orang Maroko tidak menyebut Sayyidi karena terlalu panjang, Sidi. Sedangkan untuk yang perempuan Sayyidatuna, pemimpin kami. Pemimpinku Sayyidati. Tapi karena terlalu panjang disebut dengan Siti. Tapi karena payah menyebut Siti disebut dengan Siti. Siti Fatimah, Siti Khadijah. Ini adalah tradisi dalam budaya Melayu. Tak pernah orang menyebut namanya, tapi dipanggil dengan panggilan kehormatan. Abdul Somad yang bukan Habib, yang bukan Sayyid, yang bukan Syarif, tetap juga dipanggil dengan panggilan kemuliaan. Mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram, Al-Ustad, Al-Muallim. Belum pernah saya dipanggil orang, mari kita panggil Somad. Lalu bagaimana mungkin kita memanggil namanya dengan tanpa penghormatan dan kemuliaan? Maka dalam mazhab Syafi'i bukan hanya saat memanggil di luar sholat, bahkan di dalam azan pun dianjurkan. Saya mendengar dengan telinga saya sendiri di majelis ulama ahli hadis Syekh Mahmud Said Mamduh, di dalam majelis itu ketika sholat disuruhnya muridnya azan, dalam azan itu dipanggil Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, dan saat qomat diulang lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Andai itulah dibuat Abdul Somad sekarang di kampung halamannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, mungkin berkali-kali saya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Seolah-olah kunci neraka berada di tangan orang yang mudah, begitu mudah untuk membid'ahkan hanya dalam perkara-perkara, masalah-masalah yang ulama mukhtalaf fih dalam masalah itu. Memuliakan Nabi SAW tidak hanya sebatas memuliakan menyebut namanya, tapi juga jauh lebih daripada itu mengikuti gerak jalan hidupnya. Apa pelajaran yang kita ambil dari sejarah Nabi Muhammad SAW? Nabi tidak pernah menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Pada saat belum lahir ke atas dunia, tidak menggantungkan hidup kepada ayahnya. Abdullah sudah meninggal ketika dia berusia 2 bulan dalam kandungan. Begitu kata Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam syair-syair yang dia tulis. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya, syahrani 2 bulan, ala ashhuril aqwalil marwiyah, menurut hitungan bulan qamariyah, tufiya bil madinatil munawwarati, meninggallah ayahnya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, abuhu bapaknya Abdullah. Apa maknanya? Tak pernah dia menggantungkan hidupnya pada ayah kandungnya sekalipun. Bagaimana dengan ibunya? Dia disusukan oleh Thuwaibah, disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, dan pada saat anak manja-manjanya, sebagian anak sempat durhaka saking manjanya, menyakiti ibunya. Nabi Muhammad SAW dibersihkan Allah dari durhaka, tak durhaka kepada ayah, tak durhaka kepada ibu. Dibesarkan oleh kakek datuknya Abdul Muttalib, tapi tak lama kasih sayang itu dia dapatkan, berpindah kepada Abu Talib. Dan ketika bersama Abu Talib pun dia tak pernah menyusahkan Abu Talib. Dari mana dia makan? Dia mengambil upah mengembalakan kambing-kambing orang kota Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian ketika dia remaja, beranjak dewasa, dari mana modal dia menikah? Dia membawakan barang-barang dagangan yang dimiliki oleh Khadijah Al-Kubra. Dia bawa barang dagangan. 2 cara mencari nafkah Rasulullah SAW. Yang pertama, mengembalakan kambing, mengambil upah. Yang kedua, membawa barang dagangan. Sehingga pada usia 25 tahun dia sudah menikah
dengan mahar yang luar biasa. Dalam kitab buku ensiklopedia sirah Nabi SAW dikatakan Nabi menikah umur 25 tahun dengan mahar 1 miliar kalau dihitung dengan angka rupiah sekarang. Mudah-mudahan yang sudah menikah tadi tidak terbebani dengan angka 1 miliar ini. Tapi saya mohon maaf, mungkin saya sampaikan mahar 1 miliar ini memberatkan bagi jombloan fisabilillah kita. Ada orang yang berapi-api bercerita tentang sunnah Rasulullah, semangat mengikuti sunnah. Tapi ingatlah, Nabi menikah umur 25 tahun, tidak memberatkan ayah ibu, mencari sendiri dengan mengembala kambing, dan memperdagangkan barang-barang perniagaan, sehingga terkumpul biaya yang luar biasa. Tapi hari ini, orang yang mengaku ahlu sunnah, mengaku mengikuti sunnah, maka menikah lewat dari 25 tahun itu, mungkin termasuk dalam bid'ah dhalalah. Tapi tentu tidak. Sebagian ulama mengatakan memaknai bid'ah dhalalah itu kalau mukhalafatul lil Quran was sunnah. Tapi Rasulullah SAW menikah 25 tahun. Pernikahan tadi membangkitkan semangat anak-anak muda kita. Bukan semangat nikahnya saja, tapi juga semangat mencari nafkah. Mulai besok gembalakanlah kambing-kambing. Mulai besok bawalah barang dagangan. Tapi barang dagangan ini kalau dibawa laki-laki lain tidak laku. Dibawa oleh orang lain biasa saja, tidak laris. Tapi kenapa ketika dibawa oleh orang ini lakunya luar biasa? Ternyata produk yang dijual berpengaruh besar. Pengaruh yang utama adalah siapa yang menjual barangnya. Bukan barang yang diperjualkan, tapi siapa yang menjualnya. Oleh sebab itu, maka marketing pemasaran anak-anak muda kita bersemangat dalam bisnis, bersemangat dalam masalah dagang, bersemangat dalam jual beli. Ini bagian dari ajaran Islam. Maka ketika Allah bercerita tentang iman, tentang keyakinan, tentang surga, tentang neraka, tentang akhirat, tapi kalimat yang dipakai adalah dagang, bisnis. Coba lihat dalam surat As-Saff, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hal adullukum, maukah kamu aku tunjukkan ala tijaratin, perdagangan, perniagaan, bisnis. Tapi bisnis ini luar biasa. Tunjikum min adzabin alim, menyelamatkan kamu dari azab yang menyakitkan. Apa dia? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum, dengan harta kamu. Wa anfusikum, dengan nyawa kamu. Harta dulu, baru nyawa. Malam ini kita diperlihatkan kenapa maulid ini begitu meriah dan megah. Tentulah karena orang Palembang kaya raya, punya harta yang luar biasa. Amin. Bagaimana mungkin lampu yang gemerlap berwarna-warni, layar sejauh mata memandang. Tadi ketika diminta oleh Habib Mahdi bin Syihab, hidupkan handphone, hidup menyala semuanya. Baru setelah beberapa jam ini hilang nyalanya. Tapi insya Allah ini menunjukkan ekonomi kita baik. Mudah-mudahan dengan semangat maulid, semangat berniaga, semangat berdagang ditingkatkan oleh anak-anak muda kita. Karena mengkaji Nabi Muhammad SAW bukan hanya mengkaji kelahirannya, bukan hanya mengkaji zikirnya, bukan hanya mengkaji sholatnya, tapi juga mengkaji ekonominya. Maka kalau sudah bangkit ekonomi umat bisa berbuat lebih banyak, bisa menyelamatkan saudara dari kefakiran, dari kesusahan, dari kemelaratan dengan infak, wakaf dan sodakoh kita. Beberapa bulan yang lalu ketika saya hadir di majelis ini, beberapa tahun yang lalu ketika saya datang ke majelis ini, selalu disebarkan kotak-kotak sodakoh, disebarkan sorban. Tapi malam ini saya tak melihat lagi. Apakah karena sudah berhenti atau karena memang sudah pakai transfer banking semuanya? Tapi insya Allah di akhir majelis, di ujung majelis, anak-anak muda kita akan turun mengumpulkan semuanya. Ma la yutraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa berikan semua, jangan tinggalkan semua. Kalau tidak bisa membangun semua, jangan sampai lupakan semuanya. Apa yang kita berikan, itulah yang akan kekal abadi. Apa yang kita sedekahkan,
itu yang akan kita bawa mati. Adapun yang lain akan tinggal, dibagikan kepada anak menantu, dibagikan kepada ahli waris. Yatsma'ul mayyita thalathun, yang mengiringi mayat itu cuma 3. Maluhu, harta, hanya sampai ke pelataran parkir. Wa ahluhu, keluarga, hanya sampai ke tepi liang kubur. Wa yabqa wahidun, yang kekal cuma 1. Apa dia? Wa amaluhu. Maka kalau pernah memasukkan infak, wakaf, sedekah, itu yang akan kekal abadi. Kalau pernah menolong fakir miskin, anak yatim, itu yang akan dibawa bekal menghadap Allah sebagai bekal mati. Maka malam hari ini kesempatan kita untuk memberikan apa yang kita bawa, apa yang kita miliki, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apa yang kita belikan, sekecil apa yang kita titipkan, akan kita lihat di hadapan Allah sesuai dengan janji Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin, sebesar biji sawi tetap akan ditunjukkan Allah di depan mata kita. Ini dalil bagi yang memberi uang 2000. Nanti dia akan bertanya, ini Ustadz kalau 2000 ada tak pahalanya di hadapan Allah? Jangankan 2000. Faman ya'mal mithqala dzarratin, sebesar biji sawi, sebesar ujung kuku, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera, akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami tunjukkan amal mereka. Kalau engkau seekor semut, bawalah sebutir gula. Tapi kalau engkau seekor gajah, maka bawalah 1 batang kelapa. Tapi kalau engkau seekor semut mampu membawa sebatang kelapa, itu boleh juga. Tapi yang lebih parah, seekor gajah membawa sebutir gula. Ini na'udzubillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hidup yang sesaat, maka ditunjukkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hadir Rasulullah bersama kita? Ya, Rasulullah selalu ada di hati orang beriman. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat kalian, salam kalian, kata Nabi, dibawa dari Palembang sampai ke makam Nabi di dalam Masjid Nabawi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah di negara Saudi Arabia, sampai ke sana malam ini. Salawat kita malam ini dari BKB dibawa ke pelataran, dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kalian dibawa ke makamku. Apa kata sahabat? Kaifa salatuna ma'rudatun alaika, bagaimana mungkin salawat kami dibawa kepada engkau ya Rasulullah? Laqad arimta, kau sudah meninggal dunia, kau sudah mati ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Begitulah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya dimuliakan Allah, dengan namanya dosa Adam diampunkan. Allah memanggilnya dengan sebutan kemuliaan. Tak ada yang masuk surga sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita umat terakhir, kita umat belakangan, kita umat di penghujung zaman. Tapi jangan berkecil hati. Walaupun kita yang terakhir, umur kita paling pendek, badan kita paling kecil, umur kita paling singkat, amal kita paling sedikit, tapi kita insya Allah umat yang paling dulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam dengan peluhnya sampai ke leher. Tak sabar mereka datang kepada Nabi Adam. Adam, memintalah kepada Allah agar Allah memutuskan perkara di padang mahsyar. Kami tak sanggup tegak berdiri begitu lama. Mintalah Adam kepada Allah. Apa kata Adam? Aku tak sanggup menghadap Allah, karena dulu Allah berkata, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Aku bukan mendekati, aku malah makan buah khuldi. Akhirnya aku bertaubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka menghadap kepada Nabi Nuh. Nuh, menghadaplah kepada Allah.
Kami sudah tak sabar menahankan panas terik ini. Sejengkal dari ubun-ubun, berpeluh berkeringat tenggelam. Apa kata Nuh? Aku tak sanggup menghadap Allah. Aku malu karena anakku Kan'an ketika akan menghadap Allah. Aku meminta kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabb, inna bni min ahli. Itu anakku ya Allah. Selamatkan dia ya Allah. Lalu apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih. Karena amalnya tak saleh. Gara-gara Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayya, irkab ma'ana. Wahai ananda, wahai anakku, mari naik ke perahu Bapak. Mari naik ke atas bahtera. Irkab ma'ana. Kita akan selamat. Tapi apa kata si anak? Sa'awi ila jabalin yang simuni minal ma. Aku akan naik ke atas bukit yang menyelamatkan aku dari air ini. Banjir bandang tidak akan menenggelamkan aku. Malu Nabi Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, mereka datang kepada Nabi Musa, mereka datang kepada Nabi Isa, tapi semua permohonan sia-sia. Siapa yang sanggup menghadap Allah kalau bukan dia yang dijanjikan Allah? Apapun yang kau minta akan kuberikan ya Muhammad. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Oleh sebab itu tak ada maknanya doa kita kalau tidak menyebut namanya. Tak ada gunanya khutbah Jumat kalau tidak menyebut namanya. Sia-sia salat kalau tidak menyebut namanya. Tergantung munajat dan permohonan kalau tidak menyebut namanya. Maka kita sebut namanya, kita agungkan namanya, menembus pintu-pintu langit. Menyebut namanya lah yang menyebabkan malaikat membuka-buka pintu doa. Menyebut namanya menyebabkan malaikat mencatat amal. Menyebut namanya menyebabkan malaikat penjaga pintu langit tak sabar untuk membuka karena menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan suara saya yang habis, HP baterai pun habis. Mana HP-HP kita yang masih hidup? Tunjukkan bahwa Palembang masih bercahaya, bahwa doa-doa kita masih dicatat malaikat, bahwa doa-doa kita menebus pintu-pintu langit. Salam salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matikan HP. HP boleh mati, tapi semangat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh mati. Betul? Sampai kapan kita perjuangkan ini? Sampai malaikat maut mencabut nyawa, sampai kita menghadap Allah. Yang terakhir keluar dari mulut kita, Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami indantihai ajalina, ketika ajal kami datang, ketika malaikat maut mencabut nyawa, yang keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.